Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah kamu sudah menjadi peserta didik baru SMK N2 Tangerang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di kegiatan MPLS. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah banyak sekali memberikan suri tauladan kepada kita semua. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah anak-anakku sudah menjadi peserta didik baru. Walaupun begitu, kegiatan MPLS ini adalah rangkaian dari proses pembelajaran 1 tahun ke depan, dan ini sangat menentukan buat peserta didik baru. Perkenalkan, nama saya Basiruddin, biasa dipanggil Pak Basir, dominannya mah kebanyakan siswa. Ada sih beberapa yang panggil Pak Udin gitu kan, tapi Bapak nyamannya sih panggil Pak Basir aja lah. Pak Basiruddin juga nggak apa-apa, silakan aja mana enaknya. Kebetulan di tahun pelajaran 2021 dan 2022 Bapak masih dipercayakan oleh kepala sekolah, dalam hal ini adalah Bu Sri Sulastri SPD MPD, menjabat di bidang Waka Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tentu materi yang akan saya sampaikan terkait dengan kekurikuluman tersebut. Kurikulum adalah pedoman rangkaian kegiatan aktivitas siswa dan guru untuk 1 tahun pelajaran ke depan. Kurikulum SMK N2 Tangerang namanya adalah kurikulum SMK N2 Tangerang, di mana versinya sampai saat ini beberapa sekolah beda ya. Ada yang masih kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan bahkan ada kurikulum 2013 revisi. SMK N2 menggunakan kurikulum 2013 revisi. Jadi itu mungkin ada beberapa sekolah yang masih kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, karena muatan struktur kurikulumnya tentu beda. Jadi kalau ada jurusan yang sama di SMK N2 dengan di luar sana sekolah itu beda, mungkin versi kurikulumnya yang beda. Yang tadi sudah saya nyatakan bahwa ada 3 versi. Kurikulum SMK N2 kita, SMK N2 itu menggunakan kurikulum 2013. SMK Negeri 2 Tangerang memiliki 6 program keahlian dan 8 kompetensi keahlian. Program keahlian yang pertama teknik otomotif, terdiri dari 2 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik kendaraan ringan otomotif, yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian program keahlian yang kedua teknik kimia, 1 kompetensi keahlian namanya kimia analisis. Ini program 4 tahun. Jadi ada 1 kompetensi keahlian di SMK N2 yang pembelajarannya selama 4 tahun, yaitu kimia analisis. Program keahlian yang ketiga adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ada 2
kompetensi keahlian. Yang pertama namanya sama dengan program keahlian. Kompetensi keahliannya adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, pengawasan mutu hasil pertanian. Berikutnya, program keahlian yang keempat namanya agribisnis tanaman, memiliki satu kompetensi keahlian, agribisnis tanaman, pangan, dan hortikultura. Kemudian yang kelima, agribisnis ternak, memiliki satu kompetensi keahlian, yaitu agribisnis ternak unggas. Dan program keahlian yang terakhir, yaitu yang keenam, namanya perikanan. Kompetensi keahliannya adalah agribisnis ikan hias. Jadi kita SMKN 2 memiliki 6 program keahlian dan 8 kompetensi keahlian. Kalau dibuat levelnya atau grade-nya ada 2, teknologi, teknik otomotif dan teknik kimia, pertanian, 4 program keahlian yang tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya mengenai beban belajar siswa. Jadi sesuai dengan spektrum dan struktur kurikulum 2013 bahwa di tingkat 10 beban belajar di SMKN 2 baik di program 3 tahun maupun di program 4 tahun adalah 46 jam per minggu. 46 jam per minggu tersebut itu hari belajarnya di SMKN 2 5 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu untuk tingkat 10. Untuk tingkat 11, 12, dan 13 beban belajar siswa per pekannya itu adalah 48 jam per minggu, ya. Sama hari belajarnya 5 hari. Tambahan sedikit tentang beban belajar, di tahun ini ada materi mata pelajaran bimbingan konseling akan kami jadwal dan sudah jadi jadwalnya, dan di kelas 10 nanti ada materi bimbingan konseling atau mata pelajaran bimbingan konseling itu diberikan untuk tingkat 10 2 jam pelajaran, berarti totalnya untuk tingkat 10 per pekannya adalah 48 jam pelajaran, karena 2 jam pelajaran tadi adalah tambahan dari mata pelajaran bimbingan konseling. Kemudian proses penilaian tentu berdasarkan aturan yang ada di kurikulum SMKN 2, ya. Penilaian di sini nanti proses pembelajarannya kita ada 3, di mana intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Intrakurikuler itu jadwal pelajaran. Jadi guru memberikan materi pelajaran yang 46 jam ditambah BK 48 jam untuk tingkat 10, dan 11, 12, 13 48 jam per pekan. Jadi itu adalah materi intrakurikuler. Di sana selain ada pembelajaran tatap muka kalau di kondisi normal, dan tentu karena kita sekarang ada PPKM darurat, di awal nanti kita ada proses pembelajarannya adalah via daring, ya. Jadi sistem jarak jauh, dan ini nanti medianya kita udah punya e-learning. Insya Allah nanti untuk kelas 10 akan diperkenalkan. Kemudian proses yang kedua selain intrakurikuler adalah ekstrakurikuler. Jadi kita banyak sekali ekstrakurikuler, nanti itu dari kesiswaan saya yakin akan menyampaikan di kegiatan MPLS ini. Kokurikuler adalah penugasan yang bersifat keterampilan dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan didapat oleh anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran di SMKN 2. Berikutnya ini yang terpenting dan sangat penting, bahwa anak-anak sekalian harus tahu peraturan akademik yang ada di SMKN 2. Peraturan akademiknya itu ada 2.
terkait dengan kesiswaan dan terkait dengan akademik kurikulum. Saya berbicara di sini terkait dengan akademik kurikulum. Ada dua yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Tentunya yang pertama adalah mengenai kenaikan kelas. Ya. Jadi kenaikan kelas, syarat kenaikan kelas ini harus dipahami. Kalau bisa nanti juga wali kelas akan ada pembinaan. Kriteria kenaikan kelas ini harus diketahui dari sejak dini. Jangan sampai nanti di akhir kamu tidak naik kelas tapi kamu tidak tahu kriterianya. Jadi kriteria kenaikan kelas yang pertama, ini ada 2 grade nih. Grade pertama, level pertama adalah saya kategorikan adalah yang A misalkan. Peserta didik harus bisa menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diberikan di tingkat tertentu. Ya 10 ya tingkat 10 harus mengikuti program pembelajaran. Artinya anak-anak Bapak ini harus mengikuti semua materi pembelajaran. Tidak boleh milih. Di kelas 10 kan ada 14 mata pelajaran. Ditambah ada bimbingan konseling, berarti ada 15. Semuanya harus diikuti. Itu wajib. Bagian dari syarat pertama, kriteria kenaikan kelas. Kriteria yang kedua adalah wajib nilai produktif lulus. Tidak boleh ada yang di bawah KKM. Jadi harus lulus. Itu tidak ada tawar-menawar, mempunyai hak veto setiap mata pelajaran produktif. Kalau ada satu mata pelajaran tidak lulus, maka otomatis tidak dinyatakan naik kelas. Di tingkat 10, di semester pertama maupun di semester kedua. Kemudian yang berikutnya bahwa dibolehkan 2 mata pelajaran, tapi syarat pada saat dinyatakan naik kelas itu pun harus dituntaskan. Jadi pada saat di pleno naik kelas, maka sudah tidak ada mata pelajaran yang ditinggalkan di tingkat sebelumnya, itu ada punya tanggungan. Kehadiran juga menjadi penilaian, itu nanti muncul di penilaian sikap. Penilaian sikap banyak sekali komponennya, nanti akan dijelaskan di pembinaan wali kelas. Nah ini yang terpenting, yang kedua, grade kedua adalah bahwa siswa dibolehkan mengulang di tingkat yang sama hanya 1 kali. Ya. Jadi kalau ada siswa Bapak tahun ini enggak naik kelas, dia mengulang di tahun ini, itu harus naik nanti dikenaikkan kelas. Karena kalau tidak naik, itu akan di-DO atau dikembalikan ke orang tua. Jadi tidak boleh mengulang di satu tingkat lebih dari 2 kali. Sejarahnya adalah tahun pelajaran sebelumnya, bukan yang kemarin, yang sebelumnya kita men-DO kalau tidak salah itu 5 siswa. Tahun ini, kenaikan kelas tahun ini, itu kemarin ada 1 anak yang kita DO. Karena dia mengulang, tapi enggak naik kelas juga. Artinya masuk ke grade yang kedua, bahwa siswa hanya diberi kesempatan mengulang 1 kali di tingkat yang sama. Kemudian peraturan akademik yang kedua terkait dengan kelulusan. Ya. Kelulusan ini mungkin secara garis besar, nanti secara rinci biasanya akan dipaparkan oleh wali kelas, akan diberikan nanti deskripsinya biar jangan sampai lupa, sehingga kamu kelas 10 harus punya target ke depan. Ya kalau program studinya 3 tahun ya harus selesai 3 tahun buat visi misinya, buat diri kamu sendiri. Kalau program studinya 4 tahun kimia analisis, kamu harus punya program 4 tahun, jangan sampai lebih dari itu. Mengulang pun di tingkat yang sama hanya diberi kesempatan 1 kali. Jadi kelulusan itu ya yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester pertama, tingkat pertama, sampai semester terakhir, tingkat terakhir. Tingkat terakhir kalau program 3 tahun di semester 6, tingkat terakhir kalau program 4 tahun di semester 8. Kemudian ujian nasional sudah dihapus, ya. Sampai saat ini tidak ada aturan yang kapan ada ujian nasional, yang pasti saat ini regulasinya sudah tidak ada ujian nasional. Paling nanti ada asesmen
penilaian itu pun diambil sampel, tidak semuanya ikut program itu. 2 tahun ke belakang karena masa pandemik itu tidak dilaksanakan. Kemudian ada yang namanya ujian sekolah, ini pun bagian komponen yang penting. 3 tahun ke belakang nilai-nilai ujian sekolah itu nilai-nilai yang didaftar di ijazah. Jadi makanya target kamu anak-anak Bapak maksimalkan proses pembelajaran sehingga nanti nilai ujian sekolahnya itu menjadi nilai yang terbaik ya, karena selamanya sejarahnya hasil belajar kamu di ijazah itu tidak terhapus, ada di situ. Terakhir mengenai kriteria kelulusan, penilaian sikap menjadi amat penting juga karena dunia usaha dan dunia industri itu memang faktor soft skill atau di luar pengetahuan dan keterampilan itu menjadi pilihan para penerima tenaga kerja. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan MPLS ini. Mohon maaf bila ada kata atau bahasa Bapak yang tidak enak diterima oleh anak-anak Bapak. Mudah-mudahan sukses dan bisa menyelesaikan 3 hari pelaksanaan MPLS, dan kemudian nanti kita insya Allah Senin sudah mulai pembelajaran daringnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.